Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Hilmi Pasundani dengan NIM 230100062, Prodi PAI 4D Sains Mandailing Natal. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan tajdid. Nah, sebelum kemunduran Islam, pasti adanya masa kejayaan Islam, seperti di masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah di Damaskus, Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Utsmani Turki, Daulah Mughal di India, dan Daulah Syafawi di Persia. Nah, masuklah kita kepada materi yang pertama, yaitu kemunduran Islam. Pada awal abad ke-17, Islam mengalami kemunduran satu persatu. Dinasti Islam mulai runtuh dan di barat terjadi masa pencerahan atau Renaissance yang mana mengalami kemajuan dalam bidang keilmuan dan teknologi. Awalnya pihak barat belajar kepada ilmuwan Islam yang kemudian dikembangkan hingga mengalami kemajuan, dan buku-buku Islam yang dulunya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sekarang sebaliknya, buku Eropa diterjemahkan ke bahasa negara timur. Kemajuan barat itulah yang menjadi faktor terjadinya gerakan pembaruan atau tajdid pada abad ke-18 di negara-negara Islam untuk belajar militer, pendidikan, dan lain-lain ke negara barat. Nah, kemunduran Islam ini pasti memiliki faktor, dan di sini faktor-faktor penyebab kemunduran Islam itu ada dua, internal dan eksternal. Faktor internalnya, yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, kehidupan istana dan pemerintahan yang melampaui batas, mencapai aliran-aliran sesat, fanatisme keagamaan maupun kesukuan. Kemunduran ekonomi dan politik, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri, ketinggalan dalam bidang teknologi militer, perubahan sistem pemerintahan dari khilafah ke kerajaan, dan menurunnya keimanan umat Islam, di mana pada saat ini umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Umat Islam banyak meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Paham kode dan kodar dirusak oleh paham fatalisme yang membawa umat Islam pada keadaan statis. Umat Islam cenderung jumud, beku, dan kaku dalam pemikiran sehingga menghambat perkembangan Islam. Umat Islam tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak menghargai kekuatan akal. Umat Islam banyak mengikuti paham fatalisme atau jumud, sehingga melemahkan rasa persaudaraan, dan persaudaraan umat Islam akhirnya terpecah belah. Mayoritas umat Islam terjadi cinta dunia dan takut mati. Mundurnya umat Islam sebab hilangnya semangat jihad. Nah, faktor eksternal penyebab kemunduran Islam yang pertama adalah perang salib, permusuhan antara umat Islam dan Kristiani, di mana peperangan ini terjadi selama 200 tahun atau 2 abad. Yang kedua adalah serangan tentara Mongol, di mana saat itu banyak para ilmuwan yang meninggal ataupun para umat Islam banyak yang wafat di perang saat itu. Dan lemahnya beberapa dinasti besar Islam menjadikan Imperium Barat, Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain mulai memasuki dan menguasai wilayah Islam. Dan masuklah kita kepada materi kedua, yaitu penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Motivasi bangsa Barat ingin menguasai Islam ada 3 hal, yaitu yang pertama, goal, yaitu semangat mencari keuntungan melalui bidang ekonomi, perdagangan internasional. Yang kedua, glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuasaan atau politik dengan mengalahkan divide and empire, politik pecah belah, menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Yang ketiga adalah gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen di negara Islam yang dijajah melalui misionaris atau zending. Munculnya gerakan pembaruan Islam. Munculnya gerakan pembaruan Islam disebabkan adanya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam yang memandang pentingnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam, sehingga nantinya Islam semakin kuat dan berjaya. Mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaruan dalam segi keagamaan. Kebangkitan Islam merupakan kesadaran keimanan dalam membangun kehidupan sesuai dengan prinsip Islam.
baik melalui gerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan munculnya gerakan pembaharuan muslim ini pasti ada kelompok pembaharu, di mana di dalam sistem pendidikan, kelompok pembaharu yang meniru sistem barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Tokohnya ada 3, yaitu Sultan Mahmud II yang ada Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Yang kedua adalah modernis. Kelompok yang mengacu pada penyebab kemunduran Islam yaitu meninggalkan ajaran Islam sehingga mengajak umat Islam untuk kembali berpedoman pada Al-Quran dan hadis disertai dengan ijtihad. Tokohnya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Dan yang ketiga adalah nasionalis. Gagasan yang berorientasi bahwa umat Islam dari berbagai bangsa, lingkungan, dan budaya yang berbeda sehingga memerlukan pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan inilah yang banyak membantu umat Islam memperjuangkan kemerdekaan negaranya, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Brunei Darussalam, dan lain-lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para saudara dan saudari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, wa liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.